Halo semua, perkenalkan nama saya Priskalia Martini Karmi, NIM 2003030013, mahasiswi kelas A semester 3, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, kali ini saya akan menyampaikan materi review buku kedua untuk mata kuliah Teori Sosiologi Modern yang berjudul Simulasi dalam Sosiologi dalam buku Simulation karya Jean Baudrillard. Baik, sebelum kita beranjak pada pembahasan, di sini disajikan latar belakang, yaitu hampir sebagian besar manusia di dunia ini banyak menghabiskan waktunya menjelajah ruang maya atau dengan sebutan lain yaitu cyberspace. Bahkan ada yang merasa hidupnya akan terasa hampa ketika tidak bersentuhan dengan internet dalam sehari, walaupun hanya sekedar membuka Facebook, Twitter, email, ataupun situs lainnya. Mungkin di antara kita ataupun di sekitar kita banyak juga yang berkenalan dengan orang-orang baru dan tidak sedikit yang melanjutkan ke hubungan yang lebih serius. Tidak jarang pula sindiran, marah-marah, kekecewaan, dan berbagai perasaan ekspresif terungkap dalam dunia maya yang bernama internet ini. Nah, dalam buku karya Jean Baudrillard ini juga menyajikan profil dari Jean Baudrillard, di mana Jean Baudrillard ini sendiri merupakan seorang pakar dalam teori kebudayaan. Beliau juga merupakan seorang filosof, komentator politik, sosiolog, dan fotografer asal Prancis. Karya-karya dari beliau ini seringkali dikaitkan dengan postmodernisme dan poststrukturalisme. Baudrillard lahir dalam keluarga miskin di Reims pada 20 Juni 1929. Jean Baudrillard ini menggunakan juga istilah hiperrealitas untuk menjelaskan perekayasaan dalam pengertian distorsi. Makna di dalam media, hiperrealitas, komunikasi, media, dan makna menciptakan satu kondisi di mana kesemuanya dianggap lebih nyata daripada kenyataan dan kepalsuan dianggap lebih benar daripada kebenaran. Baik, kita masuk pada topik yang pertama di pembahasan kali ini, yaitu tentang simulasi produksi. Baik, dalam konsep Baudrillard ini mengenai simulasi memiliki pengertian yaitu tentang penciptaan kenyataan melalui model konseptual atau sesuatu yang berhubungan dengan mitos yang tidak dapat dilihat kebenarannya dalam kenyataan. Model ini menjadi faktor penentu pandangan kita tentang kenyataan. Segala yang dapat menarik minat manusia seperti seni, rumah, kebutuhan rumah tangga, dan lain sebagainya. Ditayangkan melalui berbagai media dengan model-model yang ideal. Disinilah batas antara simulasi dan kenyataan menjadi tercampur aduk sehingga menciptakan hiperreality atau hiperrealitas di mana yang nyata dan yang tidak nyata menjadi tidak jelas. Dunia menurut Baudrillard sendiri didominasi oleh simulacrum. Ini adalah konsep yang diperkenalkan oleh Jean yang mewakili tiadanya lagi batas antara yang nyata dengan yang semu. Dunia telah menjadi dunia yang imajiner. Salah satu contohnya yang dijelaskan di sini yaitu Disneyland. Disneyland adalah satu dunia imajiner di mana segala sesuatunya bersifat futuristik dan mimpi-mimpi. Disneyland telah menjadi bios bagi sebagian besar konsumen kelas menengah sehingga selalu dijejali orang sepanjang tahunnya. Baik, di dalam pembahasan ini telah dijelaskan konsep simulasi oleh Baudrillard. Nah, simulasi sendiri dalam artian umum yaitu merupakan proses peniruan dari sesuatu yang nyata beserta keadaan sekelilingnya. Dan simulasi juga merupakan realitas semu sebab tidak ditemukannya referensi antara tanda dengan realitas dunia nyata. Contoh dari simulasi ini sendiri dalam kehidupan sehari-hari yang kita lihat bahwa kita ambil dari salah satu contoh yaitu tentang televisi. Nah, televisi ini telah mempengaruhi begitu banyak keadaan, begitu banyak kaitannya dengan masyarakat, karena masyarakat di sini tidak dapat lagi menyadari atau telah dipengaruhi oleh televisi ini sehingga mereka tidak sadar bahwa mereka tuh telah terbawa oleh arus televisi ini. Nah,
Dalam wacana simulasi ini, manusia mendiami suatu ruang realitas di mana perbedaan antara yang benar dan palsu menjadi sangat tipis. Manusia hidup dalam ruang khayal yang seolah-olah itu adalah nyata. Baik, kita masuk pada pembahasan yang berikut, yaitu mengenai topik tentang taktik dan digital. Nah, dalam buku perpustakaan dan informasi dalam konteks budaya, telah dijelaskan bahwa adanya hubungan yang sangat erat antara simbol, data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Hubungan tersebut bersifat hierarki, di mana informasi merupakan kumpulan data terpilih, terorganisasi, dan teranalisis, merupakan hasil pengolahan data, serta memberikan makna di dalamnya. Informasi yang dikombinasikan dengan kemampuan dan pengalaman pemakai, serta digunakan untuk memecahkan sebuah masalah atau menciptakan pengetahuan baru. Hasil informasi yang diserap serta menyebabkan perubahan disebut pengetahuan. Kemudian kebijaksanaan wisdom, seorang akan memandang ke depan dan berpikir berlandaskan nilai dan komitmen seseorang. Jadi dalam pembahasan ini yaitu jika kita melihat bahwa hubungan hierarki dan informasi di sini saling terkait satu sama lain, di mana ini membentuk suatu kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini tentu didasari oleh atau didasarkan pada nilai-nilai kebenaran. Nah, jika informasi yang dihasilkan merupakan informasi yang semu atau merupakan informasi yang tidak benar dan tidak dapat dipercaya, maka informasi ini akan menghasilkan pengetahuan yang semu pula atau pengetahuan yang tidak dapat dipercaya. Nah, jika pengetahuan ini juga diproduksi dengan pengetahuan yang semu, maka akan menyebabkan kebijaksanaan yang semu pula. Tentu hal ini sangat berbahaya. Tidak akan ada lagi kebenaran yang sebenarnya. Kita masuk pada topik yang berikut, yaitu mengenai simulasi hiperrealisme. Nah, di sini di pembahasan ini mengenai ada terminologi atau teori lain yang sangat berkaitan dengan simulacrum atau hiperrealitas, yaitu yang disebut dengan semiotika atau teori semiotika. Semiotika atau semiotis ini merupakan salah satu ilmu yang oleh beberapa ahli atau pemikir dikaitkan dengan kedustaan, kebohongan, kepalsuan, atau disebutkan atau dijelaskan secara umum, yaitu merupakan sebuah teori dusta. Jadi ada asumsi yang dijadikan sebagai titik. Jadi ada asumsi terhadap teori dusta ini serta beberapa teori lainnya yang sejenis yang dijadikan sebagai titik berangkat dari sebuah kecenderungan semiotika yang kemudian disebut juga sebagai hipersemiotika atau hipersemiotis. Nah, dalam semiotika ini, bila segala sesuatu yang dalam terminologi semiotika disebut sebagai tanda atau sin, semata alat untuk berdusta, maka setiap tanda akan selalu mengandung muatan dusta. Setiap makna atau meaning adalah dusta. Setiap pengguna tanda adalah para pendusta. Setiap proses pertandaan atau signification adalah kedustaan. Dunia hipersemiotika ini tidak dapat dipisahkan dari dunia hiperrealitas yang dilukiskan oleh Baudrillard. Teori semiotika ini adalah merupakan tanda-tanda yang dimaksud. Tanda-tanda yang dimaksud ini merupakan segala sesuatu yang mewakili sesuatu yang lainnya. Tradisi dari teori ini terdiri atas kumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda yang mempresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Dari teori ini sendiri, salah satu contohnya berkaitan dengan teori semiotika media, atau berkaitan dengan salah satu contohnya itu media. Nah, media ini menjadikan manusia tenggelam dalam hiperrealitas. Manusia mengalami sesuatu yang melebihi realitas dan semakin lama kehilangan realitas atau kehidupan sebenarnya yang nyata. Contohnya seperti media telah berhasil membuat realitas baru yang selalu mengedepankan hal-hal yang sempurna yang membuai manusia.
Contohnya masalah kecantikan. Nah, di sini media begitu apik atau begitu mudahnya membuat realitas tentang definisi kecantikan itu harus putih, uh, bertubuh langsing, mempunyai hidung yang mancung dan alis yang rapi. Nah, hal inilah yang secara tidak langsung telah mempengaruhi manusia, khususnya wanita, terbuai dengan definisi kecantikan itu sendiri, sehingga manusia atau wanita ini lupa untuk mensyukuri definisi dari kecantikan itu sendiri. Yang berikut mengenai topik tentang Ramses atau kebangkitan berwarna. Dalam hal ini, pemikiran yang tentang Jean Baudrillard dipengaruhi oleh Marshall McLuhan, di mana yang memperlihatkan pentingnya media massa dalam pandangan kaum sosiologis. Karena dipengaruhi oleh semangat pemberontakan mahasiswa di Universitas Nanterre tahun 1968, ia bekerjasama dengan suatu jurnal yaitu Utopie yang dipengaruhi oleh anarko-situationism, teori media dan marxisme struktural, di mana telah menerbitkan sejumlah artikel teoritis pada suasana kemakmuran kapitalis dan kritik teknologi. Baudrillard sendiri menerima konsekuensi radikal tentang dilihatnya sebagai sangat merasuknya kode dalam masa modern akhir. Kode ini jelas terkait dengan komputerisasi dan digitalisasi. Juga cukup mendasar dalam fisika, biologi, dan ilmu-ilmu alam lainnya, di mana ia memberi kesempatan berlangsungnya reproduksi sempurna dari suatu objek atau situasi. Inilah sebabnya kode bisa membipas sesuatu yang real dan membuka kesempatan bagi munculnya realitas yang disebut Baudrillard sebagai hyperreality. Baik, hyperreality ini digunakan di dalam untuk menjelaskan ketidakmampuan kesadaran hipotesis untuk membedakan kenyataan dan fantasi, khususnya dalam budaya pasca modern berteknologi tinggi. Nah, contohnya pada masa kini yaitu zaman teknologi dan informasi memiliki dampak positif pada sisi lain, namun seringkali di antara kita itu lupa bahwa teknologi dan informasi ini juga memiliki dampak negatif, di mana manusia secara tidak sadar kehilangan fitrahnya atau jati dirinya sendiri, di mana mesin teknologi seperti komputer, HP yang dilengkapi dengan fasilitas internet telah menjadi teman akrab yang mengalahkan teman manusianya. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa teknologi ini telah memiliki dampak negatif, di mana pertemuan dari yang biasanya bertemu secara langsung, namun dengan adanya teknologi seperti ini menimbulkan atau membuat pertemuan itu terjadi secara virtual ketimbang melalui pertemuan alami. Bahkan lebih parahnya lagi, manusia masa kini seringkali lupa dengan waktu, lupa dengan keluarga, bahkan lupa dengan Tuhannya. Baik, kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai simpulan. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Baudrillard mengenai simulasi adalah tentang penciptaan kenyataan melalui model konseptual atau sesuatu yang berhubungan dengan mitos yang tidak dapat dilihat kebenarannya. Contohnya sendiri dalam kehidupan sehari-hari yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi, yaitu televisi, di mana manusia itu sudah dengan secara tidak sadar telah terbuai oleh arus televisi. Nah, ini juga dijelaskan di simpulan ini, yaitu dalam buku perpustakaan dan informasi, dalam konteksnya budaya tersebut dijelaskan bahwa adanya hubungan yang sangat erat antara simbol, data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Nah, ini berkaitan dengan yang saya jelaskan tadi, yaitu dalam kebijaksanaan ini, jika satu informasi disebarkan dengan informasi yang semu, maka akan menghasilkan pula
pengetahuan yang semu. Nah, jika telah memiliki pengetahuan yang semu, maka akan menyebabkan pula kebijaksanaan yang semu atau kebijaksanaan yang tidak dapat dipercaya. Dan ada terminologi atau teori lain yang sangat berkaitan dengan simulacrum ataupun hiperrealitas, yaitu disebut dengan teori semiotika. Salah satu contoh dari teori semiotika ini yang tadi saya jelaskan bahwa contohnya adalah media yang menghasilkan realitas tentang definisi kecantikan, di mana definisi kecantikan ini membuat kaum wanita berpikir bahwa kecantikan ini haruslah putih, tinggi, hidung mancung, dan memiliki tubuh yang langsing. Padahal sebenarnya realitasnya tidak seperti itu, atau itu bukanlah sebuah kecantikan, sebuah definisi dari kecantikan. Baik, inilah presentasi saya kali ini, review saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.